Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku di pembelajaran yang kelima. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya, silakan dicermati. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hujan ya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Ya, pasti semuanya sudah pernah melihat hujan ya. Nah, kalian pernah memperhatikan nggak bagaimana terjadinya hujan itu? Iya, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi ini berisi air ya. Ada sungai, danau, kolam, lautan, dan yang semuanya itu terisi dengan air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Proses penguapan air di permukaan bumi ini disebut dengan evaporasi ya. Uap air akan naik menuju ke atmosfer bumi. Nah, semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan sehingga membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ini disebut dengan kondensasi ya. Nah, kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Awan yang mengandung banyak titik-titik air semakin lama akan menjadi semakin banyak. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi ya, sebagai hujan ini ya nak ya. Nah, air hujan ini kemudian akan jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah seperti ini ya. Kemudian akan mengalir bisa ke sungai, ke laut, ke danau, dan lain sebagainya. Nah, proses peresapan air yang berada di dalam tanah ini untuk berjalan itu melalui pori-pori tanah ya. Nah, air yang meresap ke tanah mengalir ke laut, ke sungai, ke danau. Nah, itu akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Jadi berulang seperti itu terus ya nak ya. Nah, berikut ini siklusnya ya, siklus terjadinya hujan seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Nah, ini ada gambarnya lagi. Nah, ini proses terjadinya hujan itu melalui beberapa tahap perubahan wujud ya. Nah, penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi ini menguap karena panas matahari. Nah, kemudian uap air akan berubah menjadi awan. Nah, itu ya. Nah, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut dengan pengembunan. Nah, ini kemudian titik-titik air tersebut akan jatuh ke permukaan tanah dan airnya akan meresap ke ini ya, bisa ke laut, bisa ke sungai, kemudian bisa juga ke danau dan lain sebagainya. Lanjut ya. Nah, ini Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Siti menunggu hingga hujan reda.
Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pada pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, ini bagaimana caranya untuk mengerjakan? Ya, caranya adalah dengan menambahkan ya. Nah, lama hujan turun adalah ini ya. Lama hujan turunnya. Nah, ini lama hujan turun adalah dari pukul 7:15 sampai dengan pukul 9:10. Nah, ini untuk memudahkan ya. Nah, setelah pukul 7 itu ada pukul 8, kemudian setelah pukul 8 ada pukul 9. Baru kemudian kalian tulis lebihnya ya. Nah, ini 7:15 sampai pukul 8 itu ada 45 menit. Kita tulis dulu. Nah, 45 menit. Kemudian dari pukul 8 sampai pukul 9 itu ada 1 jam. Kemudian dari pukul 9 sampai ke pukul 9:10 ini lama waktunya ada 10 menit. Ini untuk memudahkan kalian ya nak ya. Biar gak bingung caranya mengurangkan bagaimana. Nah, ini kemudian ini rentang waktunya ditambahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan, nah ini seperti yang sudah kita pelajari ya. Nah, yang satuannya sama itu ditambahkan. Nah, ini 1 jam ditulis dulu ya, karena 1 jam ini nggak ada temennya ya, cuma 1, jadi ditulis lagi saja 1 jam. Kemudian nah ini satuannya sama, menit ini juga menit, jadi kita tambahkan 45 menit ditambah dengan 10 menit sama dengan 55 menit. Jadi keseluruhan waktunya adalah 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, ini anak ya, untuk memudahkan kalian, karena misal seperti ini pasti banyak yang bingung ya. Karena 10 dikurangi 15 kan nggak bisa ya nak ya. Iya, jadi menggunakan cara seperti ini dapat mempermudah kalian untuk memahami. Lanjut ya. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pada pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, caranya seperti ini ya. Nah, tadi berangkatnya adalah pukul 6:25, sementara perjalanannya membutuhkan waktu 30 menit. Nah, berarti pukul berapa Udin ini sampai di sekolah? Ini caranya mudah ya, hanya ditambahkan saja seperti ini ya, 30 menit. Setelah pukul 6:25 adalah pukul 6:55. Jadi ini ditambahkan dengan 30 menit ya. Nah, jadi Udin sampai di sekolah pada pukul 6:55. Seperti itu. Nah, saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, ketika kamu berada di dekat Udin saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini ya. Nah, apabila ada teman kita yang sedang kesusahan, apa yang bisa kita lakukan? Iya, tentu saja membantunya ya. Kita harus selalu tolong menolong kepada siapapun. Tapi ingat, tolong menolongnya dalam kebaikan. Ya, kalau ada teman kita yang jatuh, ada yang kesulitan, tentu saja kita harus membantunya. Ya, anak-anak saja semua harus harus selalu membiasakan untuk tolong menolong. Nah, selain pengalaman bantu mengobati luka teman, kalian juga harus
ini ya, tolong menolong dalam hal yang lainnya, tapi dalam kebaikan. Jadi tidak hanya ketika melihat teman yang jatuh. Nah biasanya kalau ada teman kalian yang jatuh, apa yang dilakukan? Membantunya atau malah menertawakannya? Ya tidak boleh ditertawakan ya nak ya. Kalau ada teman yang jatuh ya kita bantu untuk berdiri, kemudian kita bawa ke UKS biar segera mendapatkan penanganan ya. Nah kemudian ada juga pengalaman tolong menolong yang dapat kalian lakukan juga di sekolah. Misalnya apabila ada teman kalian yang membutuhkan catatan, nah ini ya, misalnya dia belum selesai mencatat sementara anak-anak sudah, nah kalian bisa meminjamkan buku catatan kalian kepada teman kalian ya untuk disalin. Kemudian menolong teman dengan meminjamkan alat tulis. Nah misalnya ada teman yang nggak bawa alat tulis, bisa dipinjami. Kemudian misalnya teman kita nggak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru, sementara kita sudah paham, kita bisa membagi ilmu yang sudah kita dapatkan ya, yang sudah kita mengerti kepada teman kita yang belum mengerti. Selain itu, misalnya ini ya piket di kelas. Apabila jadwal kita piket ya kita harus melaksanakannya ya. Kita harus tolong menolong, harus selalu bekerja sama. Nah kemudian misalnya ada teman kita yang nggak bawa jajan sementara kita bawa jajan. Nah itu kesempatan kita untuk berbagi, untuk menolong teman kita ya. Lalu apa saja Ustazah manfaat tolong menolong itu? Nah manfaat tolong menolong itu ada banyak sekali ya. Nah misalnya menghemat tenaga karena dilakukan bersama-sama. Kemudian pekerjaan juga menjadi lebih ringan dan juga lebih cepat selesai. Itu misalnya kalau kerja sama ya. Nah jadi dengan bekerja sama pekerjaannya akan terasa lebih ringan dan juga cepat selesai. Kemudian menumbuhkan kerukunan antar sesama. Nah kalau antar sesama itu saling tolong menolong, jadi dapat menumbuhkan kerukunan. Pasti mereka akan semakin rukun ya, semakin menyayangi. Kemudian mempererat persaudaraan. Itu ya nak ya. Jadi dimanapun kita berada, apabila ada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, kita harus membantunya selama itu adalah untuk kebaikan. Nah, ternyata materi kita hari ini sudah selesai. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Di rumah jangan lupa selalu belajar ya nak ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat, tetap jaga iman dan imun kalian. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.